Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, materi yang akan kita bahas ini masih mengenai suhu dan kalor, yaitu adjust Blake dan perpindahan kalor. Nah, misalkan ini ada air yang suhunya lebih tinggi atau air panas, dicampurkan dengan suhu yang lebih rendah atau air dingin, maka apa yang terjadi? Nah, sebelum kalian jawab, sebaiknya kalian simak materi berikut ini ya. Yang pertama mengenai adjust Blake yang dikemukakan oleh Joseph Blake. Nah, misalkan di sini ada air panas atau air yang suhunya lebih tinggi dicampur dengan air dingin atau air yang suhunya lebih rendah, maka yang terjadi campurannya adalah air hangat atau air yang suhunya itu ada di antara air panas dan air dingin. Nah, ini ya, dimana air panas tadi melepas kalor dan kalor yang dilepas tadi itu diterima oleh air dingin. Nah, dari situ adanya perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan adjust Blake yang bunyinya adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah sehingga terjadi keseimbangan energi. Jadi adjust Blake ini bisa disebut juga sebagai hukum kekekalan energi. Nah, dari bunyi tersebut, maka bisa dituliskan persamaan adjust Blake adalah Q lepas sama dengan Q terima. Dimana kita tahu persamaan Q itu adalah M kali C kecil kali delta T. Sehingga persamaannya kalian bisa lihat sendiri. Dan harus kalian ingat bahwa zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor dan zat yang suhunya lebih rendah itu akan menyerap kalor. Dan banyaknya kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diserap. Kemudian suhu campuran, ini pada ini ya, suhu campuran, ini air panas itu suhu tinggi TT dan suhu rendah itu TD. Nah, untuk suhu campuran ini perlu kalian pahami merupakan suhu yang besarnya berada di antara suhu yang tinggi dan suhu yang rendah. Jadi bisa dituliskan seperti ini, TT. Nah, ini TD. Jadi TC ini selalu lebih kecil dari TT dan lebih besar dari TD. Nah, ini TC atau suhu campuran. Lanjut. Nah, contoh soal mengenai adjust Blake. Air sebanyak 3 kg bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan air sebanyak 5 kg yang bersuhu 60 derajat Celcius. Tentukan suhu campuran kedua air saat mengalami kesetimbangan termal, di mana C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang pertama kalian tuliskan yang diketahui. Nah, di situ ada dua air yang masing-masing suhunya berbeda. Dan massa yang pertama ini kita tuliskan M1 3 kg. Kemudian air yang kedua berarti M2 ini 5 kg. Kemudian C air. Nah, ini C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini ada yang belum kita tulis, Ibu tambahkan. Untuk suhu masing-masing air T1 20 derajat Celcius dan air yang kedua atau berarti suhu air yang kedua 60 derajat Celcius. Kemudian kalian tuliskan juga yang ditanyakan, suhu campuran itu TC.
Nah, bagaimana TC? Tadi TC itu adalah suhu yang berada di antara suhu yang tinggi. Nah, ini suhu yang tinggi ini adalah yang 60 dengan suhu yang rendah, yaitu suhu rendahnya itu adalah 20 derajat Celcius. Nah, maka nanti untuk menuliskan delta T-nya, perubahan suhunya, untuk delta T2 berarti 60 dikurangi TC. Jadi delta T itu adalah suhu yang tinggi dikurangi dengan suhu yang rendah. Sedangkan delta T1 ini adalah TC dikurangi 20. Nah, jawab. Karena ini adanya dua zat yang dicampurkan dengan masing-masing suhu yang berbeda, maka berlaku adjust break. Sehingga persamaan yang dipakai adalah persamaan Q serap sama dengan Q lepas, atau kebalikannya boleh, Q lepas sama dengan Q serap. Nah, persamaannya tadi M1 kali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Nah, kita masukkan saja dari yang diketahui tadi. M1 itu 3, kemudian C1 boleh kali C1 di sini berarti kalau jenis air, karena zatnya itu sama, air, boleh kalian tuliskan C1 dulu atau 4200 juga boleh. Nah, dikali delta T1. Nah, untuk delta T1 berarti pakai yang ini ya. Nah, karena tadi Q serap itu adalah kalor yang diserap, di mana berarti di sini siapa yang menyerap kalor, yaitu air yang suhunya lebih rendah. Siapa yang melepas kalor? Berarti air yang suhunya lebih tinggi. Sehingga untuk delta T1 yang menyerap kalor adalah yang ini. C kurangi 20, kalian masukkan. Sama dengan Q lepas M2 kali C2 kali delta T2, di mana M2 di sini 5 kg kali C2 kali, nah ini untuk yang melepas kalor atau delta T2 adalah 60 kurangi TC. Lalu, nah karena tadi air zatnya sama, yaitu air, nah berarti kan kalor jenisnya sama ya, 4200, maka untuk yang untuk yang zatnya sama, bisa kalian langsung coret saja untuk kalor jenisnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung hitung. Nah, ini 3 kali TC dikurangi 3 kali 20 sama dengan 5 dikalikan 60 tambah dengan 5 kali min TC. Sehingga hasilnya ini ya, 3 kali TC tadi, ini udah coret, 3 kali TC tadi 3 TC dikurangi 3 kali 20 60 sama dengan 5 kali 60 300 dikurangi 5 kali TC 5 TC. Nah, sekarang yang TC pindahkan ke ruas kiri, sehingga ini 3 TC. Nah, ini yang min 5 TC pindah ruas, karena pindah ruas jadi positif, jadi 5 TC sama dengan ini 300. Nah, yang negatif 60 pindah ke ruas kanan jadi positif 60. Kemudian 3 TC tambah 5 TC menjadi 8 TC sama dengan 300 tambah 60, 360. Sehingga TC sama dengan 360. Nah, ini pindah ke bawah menjadi dibagi 8. Sehingga hasilnya TC itu adalah 45 derajat Celcius. Ini suhu campuran dari kedua air tadi ya, 45 derajat Celcius. Yang pasti lebih tinggi dari suhu air dingin 20 derajat Celcius dan lebih rendah dari suhu air yang lebih tinggi yaitu 60 derajat Celcius.
Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, lanjut sekarang ke kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Nah, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter biasanya digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Nah, kalorimeter ini didesain agar pertukaran kalor hanya terjadi di dalam bejana kalorimeter dan menghindari pertukaran kalor ke lingkungan sekitar. Nah, ini bagan dari kalorimeter, yaitu ada termometer, pengaduk, penutup, bejana luar, ada kalorimeter yang biasanya itu yang terbuat dari logam. Terus ada lagi penyangganya atau tutupnya yang terbuat dari isolator. Nah, sekarang selanjutnya adalah perpindahan kalor. Nah, ini kalor dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, secara konveksi. Yang ketiga, secara radiasi. Nah, ini gambarannya untuk perpindahan kalor. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, secara konduksi. Nah, apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Nah, perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara. Jadi memerlukan zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Nah, itu yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di mana yang berpindah dalam perpindahan konduksi itu hanyalah energinya saja atau energi kalornya. Sedangkan zat perantaranya tidak berpindah. Nah, di mana konduksi ini umumnya terjadi pada zat padat. Nah, contoh konduksi yaitu misalkan sebuah logam yang dipanaskan. Nah, ini misalkan sumber kalor ini ada api ya dari spiritus ini. Nah, misalkan logam dipanaskan, salah satu ujung logam itu disentuhkan dengan sumber kalor api. Nah, otomatis kan bagian ini akan menyerap energi kalor. Nah, lama kelamaan ini karena adanya perpindahan kalor ya. Nah, ini misalkan ini partikel-partikel zat padatnya. Nah, ini akan saling bertumbukan. Nah, ketika bertumbukan itu dia sambil memindahkan energi sehingga lama-kelamaan energi kalor ini akan nyampe ke ujung yang satunya lagi. Nah, di mana zat padat ya, partikel-partikel zat padat ini tidak ikut berpindah tapi tetap. Nah, yang berpindah itu hanyalah energi kalornya. Nah, jadi lama-kelamaan ujung logam ini akan ikut panas. Nah, seperti itulah gambaran untuk perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pada zat padat ini ada 2 kelompok ya. Ada 2 pengelompokan zat padat. Nah, yang pertama ini disebut dengan benda konduktor, yaitu benda yang mudah menghantarkan kalor. Contohnya aluminium, besi, timbal, baja, tembaga, dan lain-lain. Nah, benda yang kedua ada yang disebut dengan benda isolator. Nah, benda isolator adalah benda yang sulit menghantarkan kalor. Contohnya di sini ada kayu, karet, plastik, kaca, mika, kertas, dan sebagainya. Nah, sekarang ke laju perpindahan kalor konduksi. Jadi, kalor dapat merambat pada zat padat itu bisa dengan cepat dan juga lambat. Nah, ini bergantung pada beberapa hal, diantaranya K, konduktivitas termal,
yaitu kemampuan zat padat untuk mengalirkan energi kalor. Ada lagi ini A, luas permukaan. Ini ya. Ada lagi delta T, yaitu perbedaan suhu antara ini misalkan ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi. Dan bergantung juga pada L, yaitu panjang. Nah, ini panjang dari benda zat padatnya. Nah, itu laju kalor. Jadi bergantung pada 4 hal ya. Dan ini bisa dituliskan energi panas atau energi kalornya Q sama dengan K kali A kali delta T per L kali T kecil. Nah, itu persamaan dari laju perpindahan kalor secara konduksi. Nah, tadi pada zat padat itu memiliki nilai K, konduktivitas termal, yaitu kemampuan zat padat untuk mengalirkan energi panas. Nah, berdasarkan nilai ini, maka tadi dikelompokkan zat padat itu menjadi konduktor dan isolator. Nah, yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Jadi ini memerlukan sama ya, memerlukan zat perantara, tapi disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Nah, konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Dan umumnya terjadi pada zat, cair, dan gas atau udara. Nah, contoh peristiwa konveksi misalkan ketika kita merebus air ya. Misalkan merebus air. Nah, ini kalian bisa lihat gambaran aliran konveksinya ya. Jadi misalkan di sini ada partikel-partikel air ya. Nah, yang misalkan air ini dipanaskan. Nah, ujung yang satu ini ya, ini akan menyerap energi kalor. Misalkan ini akan menyerap kalor dari energi panas ini, maka suhunya itu akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi maka massa jenisnya akan semakin berkurang, sehingga dia akan naik ke atas. Nah, yang atas ini akan berpindah ya ke bawah, sehingga sama akan menyerap kalor. Suhunya lebih tinggi dan massa jenisnya berkurang, maka dia juga akan naik ke atas. Nah, ketika dia berpindah, nah ini alirannya tadi ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, itu aliran konveksi. Jadi bisa terlihat pada saat merebus air ya. Jadi partikel-partikel zat cairnya itu akan terlihat aliran-aliran konveksinya yang naik turun sampai suhunya itu setara atau setimbang. Nah, itu gambaran dari konveksi. Nah, sama halnya dengan konduksi, konveksi juga laju aliran konveksinya itu berbeda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu H, A, dan delta T. H itu laju perpindahan, H besar itu laju perpindahan kalor. Nah, H kecil itu koefisien konveksi. Jadi kalau untuk zat cair dan gas ini akan memiliki nilai koefisien konveksi, yaitu kemampuan zat cair dan gas untuk mengalirkan energi kalor. Dan A itu luas penampang dan delta T itu perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Misalnya di sini ujungnya satu yang dekat dengan kalor dan ujung yang satunya lagi. Nah, itu delta T. Nah, peristiwa konveksi ini, contoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, yang pertama ini terjadinya angin laut yang terjadi pada siang hari. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi, ketika siang hari itu, suhu di daratan ini lebih tinggi
suhunya lebih tinggi daripada suhu di atas laut. Nah, sehingga sehingga udara akan berpindah dari laut yang suhunya lebih rendah ya. Ini teh dingin, misalkan ini teh panas. Jadi kalau pada siang hari itu kan daratan lebih panas ya daripada air laut. Nah, sehingga angin atau udara akan berpindah dari suhu yang rendah ke yang tinggi, atau maaf ya, jadi kebalik. Jadi suhu yang panas ini daratan, ini massa jenisnya akan semakin tinggi dan akan berpindah ke air ke suhu yang lebih rendah, yaitu laut. Jadi terjadi perpindahan dari daratan ke laut. Itu untuk angin laut. Jadi adanya sirkulasi udara dari daratan ke laut. Dan ada lagi angin darat, yaitu pada malam hari, kebalikannya ya. Kalau malam hari suhu udara di laut itu lebih tinggi daripada suhu udara di atas daratan, sehingga udara akan mengalir dari laut ke daratan. Nah, ini itu disebut dengan angin darat. Ada lagi sistem pendinginan mobil atau radiator, dan ada juga pembuatan cerobong asap. Jadi cerobong asap itu dari bawah ke atas ya, karena suhu yang udara dari bawah itu lebih tinggi daripada suhu udara di atas, sehingga udaranya mengalir dari bawah ke atas. Itu pada cerobong asap. Nah, yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Nah, di mana pada radiasi ini adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, contohnya itu pada api unggun. Misalkan kita dekat dengan api unggun, maka kita akan merasakan kalor dari api unggun tersebut tanpa kita bersentuhan langsung dengan api unggunnya. Terus ada lagi contohnya itu sampainya kalor dari matahari ke bumi, di mana antara bumi dan matahari itu dipisahkan oleh ruang kosong, tapi kalor dari matahari itu bisa sampai ke bumi itu melalui pancaran, jadi tidak memerlukan zat perantara. Nah, ini atau misalkan ini pada sistem pemanasan ya, pada telur, alat untuk pemanas telur, itu berupa pancaran. Nah, laju aliran radiasi ini persamaannya E kali tau kali A kali T pangkat 4. Ya, kecil ini adalah emisivitas. Emisivitas ini adalah kemampuan benda untuk menyerap ataupun merambatkan energi kalor, di mana nilai emisivitas ini nilainya itu adalah dari 0 sampai 1, di mana kalau 0 berarti kemampuan bendanya itu kecil ya untuk menghantarkan maupun menyerap kalor, sedangkan 1 itu berarti benda yang dapat menyerap maupun mengalirkan kalor secara maksimal. Ada lagi ini tau adalah konstanta Stefan Boltzmann, sedangkan A itu luas benda yang memancarkan radiasi, dan T itu adalah suhu benda. Nah, di mana permukaan yang hitam dan kusam itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Nah, ini contohnya misalkan ketika di tengah hari, misalkan jam 12 siang, lagi panas-panasnya, kita memakai baju warna hitam atau kusam ya, gelap. Nah, ini kita akan merasakan gerah panas ya, karena
warna hitam tadi merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan permukaan putih dan mengkilap itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Ini ya. Lanjut ke pemanfaatan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada panci masak. Jadi ketika kita memasak air misalkan ya, nah kita menggunakan sebuah panci yang ini bahannya itu dari konduktor tadi. Kenapa? Karena supaya terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Jadi konduktor ini kan bahan yang mudah menyerap kalor, sehingga kita akan lebih mudah merebus air, lebih cepat mendidih. Terus ini ada dari bahan isolator untuk tutupnya, supaya ketika kita memegang tutupnya itu tidak terjadi aliran konduksi, tidak panas ke tangan kita. Dan ini mengkilap supaya mencegah terjadi perpindahan radiasi. Ada lagi termos. Nah, ini pada termos ini misalkan pada luarnya ini mengkilat. Nah, ini supaya tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi, sehingga air yang ada di termos ini tetap panas. Terus dalamnya itu kalau kalian perhatikan mengkilat juga ya, yaitu sama tadi untuk mencegah terjadinya perpindahan radiasi. Nah, untuk selanjutnya setrika. Jadi misalkan ketika kita mau merapikan baju, nah kita bisa menggunakan setrika. Jadi dari setrika itu terjadi perpindahan kalor secara konduksi, yaitu dari setrika ke panasnya itu sampai ke pakaian, sehingga pakaian bisa rapih. Nah, itu beberapa contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perpindahan kalor itu kan ada yang bisa cepat dan ada yang lambat ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mempercepat dan menghambat adanya perpindahan kalor. Misalkan ini, apa fungsi kain pembungkus tangan di samping? Nah, kalian coba perhatikan juga wadah pemanggang kuenya. Nah, kenapa ya kain pembungkusnya itu? Misalkan ini pakai kain pembungkus, fungsinya apa? Terus ini perhatikan juga wadahnya. Nah, di sini pembungkus tangan di atas ini bersifat menghambat panas isolator ya, kain. Nah, karena berbahan isolator tadi atau tidak menghantarkan panas. Nah, sehingga ini tujuannya supaya tangan terhindar dari luka bakar. Sedangkan wadah pemanggang kue itu bersifat mempercepat perpindahan panas karena terbuat dari bahan konduktor atau penghantar panas yang baik. Sehingga kue yang dipanggang itu akan matang secara merata dan cepat. Nah, itu ya contoh yang pertama. Nah, selanjutnya untuk konduksi, ini untuk menghambat perpindahan konduksi, yaitu bisa dengan menggunakan benda yang bersifat isolator tadi, contohnya pada kain pembungkus tangan. Terus ada lagi misalkan ini kayu ya, dan sebagainya. Kalau untuk mempercepat peristiwa konduksi, nah ini kita bisa menggunakan benda yang bersifat konduktor, yaitu logam ya, beberapa logam, aluminium, besi, baja, dan sebagainya. Selanjutnya misalkan masih konduktor ya, memasak menggunakan wajan. Nah, bahan konduktornya adalah wajan yang dari logam ya, dan bahan isolatornya adalah pegangan wajan, sarung tangan, dan spatula yang berbahan karet. Nah, dari sini untuk mempercepat kalor pada kegiatan di atas adalah dengan membesarkan sumber panas atau api. Nah, untuk menghambat kalornya yaitu dengan cara mengecilkan sumber panas atau api dan memakai sarung tangan
dan pegangan wajan yang terbuat dari bahan plastik atau ebonit. Nah, sekarang konveksi. Untuk menghambat alur konveksi ini yaitu dengan cara menjauhi atau menggunakan wadah yang tebal dan tahan panas. Yang kedua, untuk mempercepat aliran konveksi ini bisa dengan memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar kualitas panas air terjaga. Ini pada saat kita merebus air ya. Dan yang terakhir, radiasi. Untuk menghambat radiasi, yang pertama berarti kita harus menjauhi atau memadamkan sumber panas. Dan untuk mempercepatnya bisa dengan memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api menjadi besar. Atau untuk menghambat radiasi ini contohnya tadi pada termos, yaitu ada permukaannya itu yang mengkilap ya. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalian pelajari kembali dan setelah itu kalian kerjakan latihan soalnya di buku catatan masing-masing. Ya, mudah-mudahan materi kita ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.